Melawan Arsenal berikutnya adalah lawan Brentford, tim alot. Selamat datang di Passing Mantu bersama saya Dono Hernandez dan juga Saya Kang Arfan. Kang Arfan, memasuki pekan ke-23 Arsenal akan melawan Brentford yang dimana adalah tim yang alot karena Liverpool tumbang, MU tumbang, City di kandang juga tumbang. Sisanya Spurs dan Chelsea imbang. Jadi hanya Arsenal yang menang di musim ini. Sekitar menang di pertemuan terakhir adalah 3-0. Betul. Nah, di besok ini Itu di kandang hari Brentford itu. Sabtu, Iya. Arsenal akan menjamu Brentford di Emirates yang dimana adalah untuk laga penentuan kembalinya mental Arteta. Kembalinya mental anak asuh Arteta di gimana Arfan? Seharusnya 2 kekalahan di FA Cup dan kemarin di Premier League cukuplah untuk skuad muda Arteta. Apalagi kemarin hasil minus dari Everton meskipun tidak terlalu menyedihkan karena Man City juga terguling gitu. Tapi sedikit kayak Kok iso kalah ya? Harusnya kita kalau seri aja lumayan, apalagi menang gitu kemarin di sedang Everton. Arsenal tidak boleh lagi terpleset. Nah, Gitu. Kalau memang it's time gitu, kalau memang pengen juara, ini waktunya gitu. iya. Liverpool yang kemarin berjuang untuk 4 piala, tahun ini hancur gitu. Bener. Chelsea juga lagi berbenah. Mana? MU bisa jadi bakal menjadi pesaing perebutan gelar ketika City benar-benar mengalami pengurangan poin. Bahkan mungkin turun kasta si Man City. Iya. Keunggulan kalau City jadi turun kasta, Arsenal masih belum bermain dengan City gitu. Benar, itu sebenarnya titik poin yang sangat diharapkan oleh fans Arsenal gitu. Kita tidak perlu melawan City kalau City terdegradasi gitu. Nah, poin kita pasti ada di atas, sedangkan kalau MU dan City kan saling mengalahkan. Besok Sabtu besok jam 8:30 kalau nggak salah jadwalnya, iya. Waktu Indonesia Barat, Arsenal akan ditantang oleh Brentford. Nah, klub ini memang sangat keren menurut saya bahwa pemanfaatan pemain-pemain lokal seperti Ivan Toney dan sebagainya itu salah satu key player yang harus diwaspadai gitu. Memang pertemuan pertama di kandang Brentford skor 3-0 itu cukup meyakinkan gitu. Cukup meyakinkan kalau skuad Arteta mampu dan bisa mengalahkan Brentford ini. Ya, Hornet ya, lambangnya The Hornet. Ya. Iya, berbicara pertemuan terakhir dua tim di mana di kandang Brentford, Arsenal turun dengan formasi 4-3-3 di mana tetap utama pakem ada Tierney, Gabriel, Saliba, White, Vieira, Partey dan juga Xhaka. Di kubu seberang 3-5-2 di mana mengandalkan 2 penyerang energik, Ivan Toney dan juga Bryan Mbeumo. Untuk besok Kang Arfan, apakah bakal ada pemain kunci menurut Kang Arfan dari kubu Brentford? Pemain kunci? Dua striker Brentford ini cukup menjadi pembeda gitu. Dua striker ini kalau anak-anak yang sering main FPL, ini striker murah yang sering membuat gol gitu. Memang faktanya hanya Newcastle dan Arsenal yang bisa mengalahkan Brentford dari Big Six ini, dan apalagi yang dua nomor 89 910 apa itu? 910. Adik-adik Liverpool sama adik-adik Chelsea itu kan nggak bisa 3 angka. Nggak bisa 3 angka mereka. Jadi Brentford cukup energik dari segi permainan gitu. Kita sering melihat bahwa Brentford main direct langsung gitu. Dengan kecepatan si Toney sama si Bryan Mbeumo
Mbeumo ya. Mbeumo ini cukup merepotkan, tapi hanya merepotkan. Menang, saya rasa untuk Brentford akan menyulitkan, tapi masih keunggulan untuk Arsenal. Mas Dan. Jadi untuk kemenangan mungkin bakal pihak ke kubu tuan rumah. Tapi saya kira emang ini harus perlu untuk memenangkan pertandingan karena untuk apa? Menjaga mentalitas pemain. Betul itu. Menuju lawan City di lagi. Tapi saya rasa untuk di lawan kemarin besok ini Brentford mungkin harus dicatatkan untuk pemain Ivan Toney. Betul. Gimana dia adalah sangat penyerang energik juga top score di Brentford. Nah, itu dia. Kelemahan pertandingan sebelumnya Arsenal mungkin karena si Arsenal kurang kreatif dalam membuka ruang dan dari tendangan ke gawang ketika melawan Everton itu sangat minim, apalagi babak kedua itu hanya 1 shot on target, itu kan juga cukup menyedihkan. Saya rasa ini pasti diperbaiki oleh Arteta ketika bermain di kandang melawan Brentford. Saya rasa bahwa 3 pemain baru yang didatangkan Januari ini layak jadi starter gitu. Layak jadi starter. Jadi menurut Anda apakah perlu didatangkan lagi Martinelli untuk mengisi? Jadi menurut Anda apakah benar untuk perlunya regenerasi dan juga rotasi dari kubu Arsenal? Rotasi harus karena pertandingan berikutnya kita akan melawan City gitu. Iya. Kita tahu City seperti apa gitu, seperti apa meskipun lagi bermasalah secara kasus dari FA gitu. Saya rasa besok akan ada perubahan yang lumayan drastis menurut saya. Mungkin si Trossard, Jorginho sama Jacob Kiwior akan main langsung. Dari awal. Nketiah tetap akan jadi pilihan utama. Tentu. Tetap akan jadi pilihan utama. Trio Masako tetap akan, kecuali Martinelli mungkin barangkali akan diistirahatkan. Jadi karena penting pemain-pemain kunci Arsenal saat ini, saya rasa oleh manajemen staf kepelatihan Arsenal akan difokuskan untuk melawan City gitu. Itu pasti juga akan membuat bingung staf kepelatihan gitu. Pertandingan tunda lawan City juga ini titik poin sih. Kalau kita bisa lolos dari kita sangat berharap lawan Brentford 3 angka. Iya. Agar pertandingan berikutnya melawan City, skuad muda Arsenal sedikit bisa bernapas lega dan enteng gitu untuk menghadapi tekanan. Nah, Jerman 23 besok adalah cukup menarik karena dioleh oleh West Ham dan Chelsea. Kemudian City harus tanding home melawan Aston Villa, di mana kita juga berarti kepada mantan yang meringin. Kita sangat berharap ke Aston Villa juga. Karena dengan seperti itu kita juga mengundangkan untuk menjaga asa meraih juara Premier League Arfan. Lalu kemudian besok apakah layak untuk memainkan begini dari awal? Karena kita melihat dari kemarin Partey cukup mengalami kesakitan, kemudian sudah mulai kurang konsisten, sehingga perlunya regenerasi baru untuk di tengah Arsenal. Saya rasa pertandingan lawan Brentford seperti yang saya katakan di awal, 3 pemain baru yang ditransfer pada bulan Januari ini harus bisa menjadi pembeda gitu, untuk meraih kemenangan lawan Brentford. Nah, setidaknya 3 pembelian ini harus membuktikan kualitasnya. Nah, apalagi posisi Arsenal yang peringkat 1 dan selisih 5 poin ini cukup lama kita nggak pernah merasakan gitu, apalagi dengan skuad yang Arsenal yang kita tahu sebelumnya era akhir Wenger sampai Unai Emery, bahkan ke yang terbaru ini Arteta, kita jarang sekali menemui Arsenal berada di top klasemen gitu.
Arfan, lalu kemudian ngomongin lawan Brentford lagi dengan Arfan. Apakah benar tim ini adalah satu penghadang untuk Arsenal meraih trofi Premier League? Karena dilihat dari kemarin, Arsenal memang cukup susah ketika lawan tim dengan kualitas pertahanan si Brentford saya rasa juga memang harus kita lihat. Saya rasa semua tim yang melawan Arsenal pasti akan melakukan negatif football. Dan sudah terbukti kemarin si Everton dapat menang gitu, bisa meraih kemenangan. Sebenarnya ketika seperti itu kita bisa melihat kualitas lini serang Arsenal gitu. Kita meskipun kemarin waktu di Goodison Park-nya Everton kelihatan betul bahwa kualitas lini serang kita dalam tanda kutip sedikit bermasalah. Nah, kehadiran Gabriel Jesus benar-benar sangat dibutuhkan gitu untuk setidaknya membuat perubahan meskipun tidak sedrastis yang kita harapkan. Bicara besok, menurut saya mungkin banyak sekali pertemuan antar lini. Ketika lawan seperti di pertahanan Brentford, mungkin banyak sekali duel antara Bentley dengan Nketiah. Di lini tengah mungkin banyak ada duel dengan Odegaard dengan sang kapten yaitu Christian Norgard. Gimana lini tengah? Saya rasa lini tengah Arsenal cukup solid. Meskipun kita fair saja, kita kemarin lawan Everton kita hanya dalam tanda kutip kebobolan lewat habis. Ya, saya rasa memang kemarin kelihatan betul kesalahan positioning dari kiper kita. Nah, ke depan kayaknya itu pasti dalam satu minggu ini di tempat pelatihan Arsenal akan diperbaiki oleh si Arteta. Jadi mungkin apakah besok akan kembali lagi clean sheet atau bahkan mungkin 2 gol mungkin ya sangat berharap kita tidak muluk-muluk seperti pertemuan pertama 3-0. Pertemuan pertama di kandang Brentford kita bisa 3-0. Kalau Arsenal harapan kita ya cukuplah 3-0 atau 2-0. Kalau pengen kill the game ya 3-0. 3-0 terus mainkan pemain-pemain yang bisa diistirahatkan lebih fresh ketika bertemu dengan Man City. Itu pertemuan dengan pasti terbagi. Tim pelatih Arsenal pasti terbagi fokusnya. Mau meskipun kita 2 kali di kandang ini melawan Brentford dan City gitu. Setidaknya ini juga sama-sama City juga akan melawan Aston Villa di Villa. Setidaknya Arsenal sedikit diuntungkan dengan 2 kali kandang. Nah, ini sangat lumayan. Ditambah lagi kasus FPP 101 pelanggaran yang 100 pelanggaran lebih yang dilakukan oleh City pasti akan mengganggu konsentrasi persiapan City. Berharap bahwa kita bisa tetap berada di top form sampai bulan Mei ya. Nah, kita bisa kelihatan peluang juara. Mungkin di berikutnya di pekan besok nanti kita juga berat lebih bahasanya Arsenal bisa meraih 3 angka juara. Dan kemudian ya sedikit berharap lebih kepada Nketiah untuk kembali nyetak gol. Karena ketika dia nyetak gol ini dia akan menambah nilai dia untuk confidence sehingga kita nggak perlu lagi memasakkan striker. Betul. Ya meskipun cukup berat untuk ketika Gabriel akan kembali lagi ke squad sekitar akhir Februari ini. Banyak pandit memang berbicara ketika Gabriel kembali pun seharusnya Arteta memberi peluang lebih kepada Nketiah. Jadi saya rasa Nketiah sekali lagi harus bisa membuktikan seberapa berperan dia di skuad muda asuhan Arteta kali ini. Di leg pertama aja kelihatan banget bahwa rata-rata umur yang main ketika lawan Brentford itu 20 nggak sampai 25. Itu cukup lah besok.
harapan saya juga 3 pemain baru Arsenal itu dapat segera berkontribusi. Benar. Jadi kalau menurut saya harapan saya juga besok berharap lebih untuk pada lebih main mengisi partai agar istirahatkan. Sepakat. Kemudian untuk back tengah kiri, saya rasa penting untuk memainkan Kiwior dari awal. Betul. Ya, Untuk set kiri saya rasa emang perlu Tomiyasu. bukan set kiri Zinchenko. bukan Trossard. Terus di depan Di tak pikir back kiri ya. Kalau depan itu saya rasa memang Ben White dan Zinchenko saja. Zinchenko, ya. Nah, Ben White dan Zinchenko kita istirahatkan. Iya benar. Masuk Tomiyasu sama Tierney. Di tengah Magalhaes atau Saliba kita istirahatkan ganti seharusnya sih kita berharap ada rotasi gitu, apalagi lawan Brentford saya rasa pemain yang ada di bench cukup untuk melawan Brentford karena hari Rabunya itu kita lawan City itu yang harus menjadi perhatian. Arfan terakhir. Itu banget banget. Aku sempat berharap. Arfan terakhir. Mungkin kita bicara peluang untuk menang. Ke Arsenal atau ke Brentford? Iya. Mungkin dari kami berdua itu aja mungkin mengenai ulasan preview antara Arsenal dan Brentford yang dimana Arfan sangat berharap dengan 3 angka sama dengan halnya dengan saya yang juga berharap dengan 3 angka untuk menjaga asa meraih IPL. Betul. Memang 19 tahun penantian pasca Invisible harus kita rayakan dengan sukacita dengan menikmati momen berada di puncak klasmen IPL itu. Terkait juara atau tidak juara, harapan kita semua pasti juara dan dalam setiap minggunya kita bisa menang dan kita juara. Jadi saya rasa harus tidak melepas peluang untuk tetap menang, menjaga asa di puncak melawan Brentford 3 poin wajib. Oke, sekian dari saya. Dan Anda juga Kang Irfan. salam VCC. Oke.